Oke, kali ini kita akan membahas mengenai prinsip pertambahan entropi. Kali ini kita akan membahas untuk perubahan entropi pada proses tak terbalikan. Nah, kita mulai. Di sini ada sebuah grafik. Nah, di sini grafik hubungan antara temperatur dengan entropi. Nah, di sini ada sebuah proses. Ini I, ini F. Untuk yang ini kita sebut sebagai proses yang irreversible. Kemudian untuk ini kita sebut sebagai proses yang reversible. Nah, secara total kita dapat mengetahui nilai entropinya sebagai integral tertutup dari ds sama dengan ini dari proses yang irreversible, integral dari I ke F ds. Nah, ditambah pada proses yang reversible, integral dari F ke I ya, ke I ds. Nah, akan sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena ini merupakan proses siklus ya. Nah, kita dapat menemukan persamaan yang lain. Ini menjadi integral, ini pada proses yang irreversible, integral tertutup dari dq. Nah, dq per t akan sama dengan integral dari I ke F dq per t ditambah dengan pada proses yang reversible, integral dari F ke I dq per t. Nah, ini menjadi kurang dari 0. Kurang dari 0 berarti kan dia bernilai negatif. Nah, ini itu berdasarkan dari pertidaksamaan Clausius ya. Pertidaksamaan Clausius. Nah, dari definisi entropi sebelumnya kan kita mempunyai persamaan R integral dari I ke F ds sama dengan R integral dari I ke F dq per t. Nah, kita kembali ke persamaan yang ini. Nah, sehingga kita bisa menuliskan I integral dari I ke F dq per t min I integral dari I ke F ds. Nah, menjadi kurang dari 0. Nah, untuk yang ini dia tetap. Nah, ini kan ini. Nah, sedangkan yang ini dia berubah, kita balik menjadi dari I ke F sehingga dia bernilai negatif ya. Nah, kurang dari 0. Nah, sehingga kita juga bisa menuliskan dari persamaan yang ini menjadi integral dari I ke F ds. Nah, ini menjadi lebih besar dari I integral I ke F dq per t. Nah, jadi yang ini kita pindah. Jadi yang ini dipindah ke ruas kanan, jadi dibalik ya, ini tukeran posisinya. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini juga bisa kita tuliskan yang ini menjadi, jadi entropi pada proses I itu menjadi lebih besar dari dq per t, begitu ya. Jadi untuk besar entropi pada proses yang irreversible itu lebih dari dq per t. Oke, kita mengingat pada proses yang reversible kita mempunyai persamaan ya, ds pada r nya ini kan reversible, kita mempunyai nilai dq per t kan. Nah, sehingga secara total kita bisa menuliskan bahwa ds akan lebih dari atau sama dengan dq per t. Nah, begitu ya, ini harus diingat-ingat. Baik, sekarang kita masuk ke
prinsip yang cukup penting, yaitu prinsip kenaikan entropi. Nah, kita tinjau pada proses terbalikan ya. Proses terbalikan. Nah, teman-teman tinjau kembali pada proses terbalikan di video sebelumnya. Nah, misal nih di sini ada sebuah proses yang reversibel. Nah, misal nih, jika sistem itu melepas kalor ke lingkungan. Nah, ini akan berlaku bahwa delta S di sini entropi ya, entropi sistemnya itu menjadi negatif Q per T. Nah, kenapa di sini negatif? Karena dia itu melepas kalor. Nah, sedangkan untuk delta S dari lingkungan ini bernilai plus Q per T. Nah, jadi dia bernilai positif karena dia menerima atau menyerap kalor ya. Nah, sehingga untuk delta S semestanya, saya tuliskan di sini, delta S semesta itu akan sama dengan 0. Nah, sekarang bagaimana jika terjadi hal sebaliknya? Nah, misal ternyata sistemnya itu menyerap kalor. Menyerap kalor. Nah, di sini akan berlaku untuk delta S sistemnya itu bernilai positif Q per T. Nah, sedangkan untuk delta S dari lingkungannya itu min Q per T. Nah, sedangkan untuk delta sistemnya, delta S semestanya ini tetap sama dengan 0. Oke, sekarang bagaimana jika prosesnya itu tak terbalikan ya? Prosesnya tak terbalikan. Nah, jadi hampir seluruh proses atau sebagian besar proses spontan di alam itu merupakan tak terbalikan, proses yang tak terbalikan. Nah, contohnya yang pertama ada korek api. Nah, korek api. Nah, ini apinya. Nah, korek api ini dia tadinya dari gesekan. Nah, kemudian dia akan menjadi kalor. Nah, sebenarnya tidak hanya korek api ya yang nantinya akan menjadi kalor ketika mengalami gesekan. Nah, ini salah satu contohnya. Nah, ini ada contoh lain, contoh proses difusi. Difusi. Nah, ini contoh proses difusi ya. Di sini ada air dalam wadah. Nah, kemudian di sini diteteskan tinta ya. Nah, tintanya kan ini pertama mengumpul. Nah, setelah beberapa waktu tinta itu akan menyebar dalam air itu. Nah, awalnya seperti ini, dia akan menyebar. Nah, ini merupakan proses yang tak terbalikan. Jadi nggak mungkin ya nanti tintanya akan mengumpul lagi dalam air. Begitu juga nanti berlaku seperti air gula dan lainnya. Begitu, ini merupakan salah satu beberapa contoh dari proses yang tak terbalikan. Nah, misal nih tadi untuk ini skatnya tidak kita buka ya, jadi volume dan tekanannya hanya yang di sebelah sini. Ini PIV. Nah, jadi hanya di sebelah sini. Jadi misal kita punya semesta
ini terdiri dari lingkungan dan sistem saja ya di sini. Nah, sehingga kita dapat mengetahui untuk perubahan entropi pada lingkungan jadi delta S lingkungan itu akan sama dengan 0. Untuk yang perubahan entropi pada sistem tadi ya pas di awal, sehingga kita bisa mengetahui untuk perubahan entropi pada semesta. Maaf tidak kelihatan ya ini saya. Nah di sini ya, jadi untuk perubahan entropi pada semesta tadi berarti kan kita jumlahkan yang di lingkungan dan yang di sistem, sehingga kita punya untuk nilai perubahan entropi pada semesta itu sebesar integral dari I ke F. Langsung saja sehingga besarnya itu NR ln dari V akhir V awal ini akan lebih dari 0 begitu. Nah, sehingga kita akan mendapatkan hasil menjadi N R logaritma dari V akhir dibagi V awal. Nah, antara V akhir dan V awal ini akan lebih besar dari V yang akhir ya. Jadi bisa kita bilang perbandingannya 2:1 ya. Ini volume yang akhir, ini volume yang awal. Dan nanti kita akan mempunyai nilai ini perubahan entropinya itu positif. Oke, ini untuk penjelasan lebih rinci tadi yang mengenai kan tadi kita punya dq-nya. dq sama dengan kan W. Nah, dengan W itu kan PdV. Nah, tadi ketika kita anggap dia itu gas ideal, nah kan kita akan punya persamaan P sama dengan N RT dibagi V. Nah, P ini nanti kita masukkan ke dalam persamaan yang ini. P nya diganti ini. Tadi kan kita punya delta S sama dengan integral I ke V dq per T kan. Nah, kita masukkan ke sini. Ini menjadi integral dq nya kita ganti ini kan P dV. P dV ini kan dibagi T kan. Nah, dari sini ini kan kita ingat-ingat persamaan yang ini. Nah ya, P sama dengan nRT. Nah, sehingga dari yang ini kita tulis di sini. Nah, R integral ini kurang I ke V. P nya kita ganti jadi nRT dibagi V. Nah, kemudian di sini kan dV. Nah, di sini kan dibagi lagi T kan. Nah, sehingga ini kita coret, bisa kita coret. Nah, sehingga kita akan mendapatkan integral dari I ke V NR per V dV. Begitu ya.